Bab 53. Malam harinya di meja makan di rumah Kinan. Sayang, besok aku harus pergi ke Beijing, ucap Kinan mengawali pembicaraan malam itu. Kok mendadak, Mas? Mas berangkat sendiri atau sama Mas Jerry? Tapi kan besok weekend Mas. Ini mendadak, sayang. Kantor cabang luar negeri aku, sepertinya ada masalah. Justru karena besok libur, aku harus ke sana untuk menyiapkan materi hari Senin. Jadi di saat libur, aku yang kerja dan mengurus ini semua. Aku Selasa udah pulang, kok. Nanti yang di sini biar Jerry yang menghandle semuanya. Tiba-tiba Dira terdiam dan merasa sedih karena inilah pertama kali dia berpisah dengan Kinan. Kamu kenapa? Kok jadi diam? Tanya Kinan. Kan, aku nggak biasa terpisah sama kamu, Mas. 4 hari itu lama. Gerutu Dira dengan nada manja. Mama tenang aja, nanti Queen yang jagain Mama. Sahut Queen tiba-tiba membuat Dira tersenyum. Iya, sayang. Mama cuma belum terbiasa pisah dari Papa. Memangnya Queen nggak merasa gitu? Queen sudah biasa, Ma. Sejak Queen masih bayi aja Queen sering ditinggalin Papa ke luar negeri. Kasihan banget kamu, sayang. Mas aku nanti pingin kamu nggak terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu. Aku ingin kita sama-sama terus. Dan kasihan Queen juga, Mas. Iya, aku paham kok sayang. Kalau semuanya bisa cepat selesai, aku juga bisa pulang cepat. Apalagi kami sekarang juga lagi hamil. Aku juga berat harus tinggalin kamu. Terus Mas berangkat jam berapa besok? Subuh aku harus udah berangkat. Ya udah abis ini aku bantu kamu siap-siap. Makasih ya sayang. Tolong jaga kesehatan kamu dan anak kita. Jangan lupa minum susu dan vitamin ya. Dan untuk Queen anak Papa, tolong jagain Mama dan Dedek bayi ya. Siap, Papa. Kan Queen sebentar lagi jadi kakak. Keesokan harinya, tepat jam 4 subuh, Kinan segera berangkat. Dira benar-benar merasa sedih karena ini pertama kali baginya ia berpisah dengan Kinan. Dira hanya duduk termenung di kursi sofa kamar sambil memegangi handphonenya untuk menunggu kabar dari Kinan. Mama, ayo kita sarapan dulu. Ajak Queen yang menghampiri Dira di kamarnya. Iya, sayang. Jawab Dira yang berusaha semangat di hadapan Queen. Dira segera beranjak dari sofa lalu menggandeng tangan Queen dan menuju ruang makan. Ma, Queen udah siapin vitamin dan susu buat Mama lo. Queen sendiri yang buatin untuk Mama tapi dibantu Bidarmi. Sahut Queen sambil tertawa kecil. Oh sweet banget si anak Mama. Makasih ya sayang. Ya udah, kita makan yuk Ma. Queen harus tepatin janji Queen ke Papa untuk jaga Mama sama Dedek bayi. Anak Mama makin gede makin pinter ya. Ma, gimana kalau abis ini kita jalan-jalan ke mall? Queen butuh perlengkapan alat sekolah baru kan sebentar lagi Queen kelas 1. Boleh, sayang. Ya udah kita sarapan dulu ya. Abis ini Mama siap-siap sebentar. Imbuh Dira. Aku nggak boleh sedih. Mas Kinan kan juga kerja. Tapi baru beberapa jam berpisah, aku udah kangen sama Mas Kinan. Gumam Dira dalam hati. Setelah sarapan selesai, Dira dan Queen segera berangkat ke mall. Sari pun ikut karena sebelum pergi Kinan sudah mewanti-wanti Bidarmi dan Sari untuk menjaga Dira. Karena Dira juga masih hamil muda dan Kinan merasa khawatir dengan kondisi Dira. Sesampainya di mall, Queen mengajak Dira untuk masuk ke dalam toko sepatu, toko tas, toko buku,
toko mainan dan juga toko baju. Dan cukup membuat Dira sangat lelah. Nyonya, kalau Nyonya capek, Nyonya bisa menunggu di suatu tempat, biar saya yang menjaga nona kecil. Ucap Sari yang merasa kasihan pada Dira karena sedari tadi sudah keliling mall cukup jauh hanya untuk menuruti keinginan Queen. Nggak apa-apa Mbak Sari. Saya nggak apa-apa kok. Kan sekalian olahraga. Jawab Dira sambil tetap tersenyum. Ya udah kalau Nyonya merasa nggak enak badan bilang ya. Iya, Mbak. Mbak kalau gitu saya ke toilet dulu. Iya. Nyonya saya tunggu di sini. Dira pun segera berjalan menuju toilet. 7 jam sudah selepas keberangkatan Kinan, namun Kinan masih tak kunjung memberi kabar pada Dira. Dira yang masih berada di toilet, mencoba melihat handphonenya dan masih belum ada pesan atau telepon dari Kinan. Lindungilah suamiku ya Allah. Gumam Dira dalam hati sambil memeluk erat handphonenya. Setelah selesai, Dira segera keluar dan kembali menyusul Queen. Saat Dira berjalan, Dira tidak menyadari bahwa tali sepatu sneakernya lepas dan membuatnya terjatuh. Namun ada yang menopang tubuh Dira, sehingga refleks Dira memeluk orang itu dengan erat supaya tubuhnya tak terjatuh. Karena di dalam tubuh Dira telah tumbuh janin yang harus ia lindungi. Kak Dira. Dira mendongak ke arah suara orang tersebut. Seketika Dira melepaskan pelukannya saat ia tahu bahwa itu Arka. Arka. Maaf ya, aku nggak sengaja. Dan makasih udah 2 kali kamu nolong aku. Arka hanya tersenyum dan melihat ke bawah. Ia melihat tali sepatu Dira terlepas. Arka tersenyum manis lalu berlutut satu kaki sambil mengikatkan tali sepatu Dira yang terlepas. Ini yang membuat kakak hampir terjatuh. Lain kali hati-hati ya, Kak. Ucap Arka lalu berdiri setelah mengikatkan tali sepatu Dira. Dira sedikit kaget dengan sikap Arka yang terlalu berlebihan. Kamu nggak usah kayak gitu, Arka. Kamu terlalu berlebihan dan aku juga sudah punya suami. Oh, kakak jangan salah paham. Anggap saja aku seperti adik kakak. Lagian aku di sini juga nggak punya keluarga dan baru kali ini bisa akrab dengan orang lain. Imbu Arka sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mama, panggil Queen sambil berteriak. Queen lalu berlari dan memeluk Dira. Mama kok lama? Tadi Mama hampir jatuh terus ada kakak Arka yang nolongin Mama. Kakak ganteng. Seru Queen. Hai, Queen. Sapa Arka dengan hangat. Aduh, non jangan lari-lari Mbak Sari ngos-ngosan. Sahut Sari yang tergopoh karena mengejar Queen. Sari terkesima melihat Arka di depannya dan membuat tas belanjaan yang ia tenteng terjatuh dengan mulut menganga. Ya ampun, ini Prince Charming itu ya. Ganteng banget, kata Sari. Sedangkan Arka memberikan senyum termanis untuk Sari. Ayo, Mas Prince kita foto ya. Aduh saya ngefans banget. Ganteng banget sih. Kata Sari sambil mengeluarkan handphone di saku bajunya. Sejenak Sari melupakan kehadiran 2 majikannya. Dira dan Queen saling pandang dan saling mengerutkan keningnya melihat sikap genit Sari. Arka dengan senang hati melayani Sari untuk foto bersama. Nyonya kenal sama Mas Prince ini? Iya, baru kenal juga kok. Soalnya nanti dia mau bantu mengajar di rumah singgah. Nyonya kok nggak bilang-bilang sih? Saya ngefans banget sama dia. Saya juga ngikutin dia loh Nyonya. Imbu Sari dengan gaya genitnya. Ma, ayo makan. Queen lapar. Kata Queen. Ya udah, ayo. Arka ayo kita makan sekalian. Ajak Dira. Iya. Kak ayo kita makan bareng.
Makasih ya udah nolongin Mama. Imbu Queen. Iya, sama-sama. Karena kamu yang minta, kakak setuju. Sambung Arka sambil mengusap lembut kepala Queen. Mama. Pasti ini anak tirinya Kak Dira. Nggak mungkin kan kakak Dira udah punya anak segede Queen. Gumam Arka dalam hati. Queen menggandeng tangan Dira dan Arka menuju food court dalam mall. Queen memilih makan di tempat cepat saji. Mereka segera pesan di depan meja counter food court cepat saji. Ma, Queen pingin beef burger, kentang sama iced tea ya? Iya, sayang. Kakak pesan apa? Aku minum aja ya, lemon tea ice. Sama suami sementara disuruh mengurangi makan cepat saji harus banyak sayur dan buah. Oh begitu, baiklah. Jawab Arka singkat. Mbak, pesan beef burger 3, kentang 1, ice lemon tea, ice tea 3 ya. Pesan Arka pada waitress di hadapannya. Baik, Kak. Silahkan ditunggu, pesanannya akan kami antar. Total semuanya 200.000. Arka dan Dira mengeluarkan dompet bersamaan. Biar aku aja, Kak. Aku laki-laki masak dibayarin cewek sih. Kata Arka pada Dira. Dira pun hanya diam dengan tersenyum tipis. Arka segera membayarnya. Kak, boleh minta fotonya? Prince Charming kan? Seru waitress tersebut. Arka hanya mengangguk sambil menyunggingkan ramahnya. Dan jepret, 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 acara jumpa fans dadakan. Makasih, Kak. Ganteng banget sih, Kak. Suaranya juga bagus. Puji waitress tersebut. Makasih untuk pujiannya. Kata Arka malu-malu. Makasih ya, Arka. Ayo kita duduk, Mbak Sari udah nunggu di sana. Sama-sama, Kak. Mereka segera duduk bersama. Setelah pesanan datang, Queen dengan lahap memakan beef burger, begitu juga dengan Sari. Arka sesekali mencuri pandang pada Dira yang terus memandangi layar handphonenya. Apa suami Kak Dira kejam? Sampai makan kayak gini nggak boleh. Emang Kak Dira harus kurus dan nggak boleh gendut apa? Kasihan kan kalau punya suami kaya tapi tersiksa. Gumam Arka dalam hati sambil mengunyah makanannya. Kak, kok kayaknya lagi cemas? Selidik Arka. Ah nggak apa-apa, kok. Lagi nunggu kabar dari suami. Memangnya kemana suami Kak Dira? Tadi jam 4 berangkat ke Beijing, ada urusan kerjaan. Biasanya dari bandara sini ke Bandara Internasional Beijing kira-kira sekitar 7,5 jam kalau nggak ada kendala. Dan sekarang sudah jam 2 siang, berarti sudah 10 jam perjalanan. Kata Arka yang mencoba menghitung ya. Mama, tenang aja ya. Biasanya bandara menuju hotel dekat kantor papa itu 2 jam perjalanan. Kok Queen tahu? Iya, karena papa sendiri dulu yang cerita. Karena papa sering sekali ke Beijing. Imbu Queen. Mendengar penjelasan dari Queen membuat Dira lebih tenang. Jangan-jangan di sana, suami Kak Dira punya simpanan lagi. Gumam Arka dalam hati. Oh ya, Arka nanti jangan lupa ya. Iya, Kak. Tenang aja. Setelah mereka makan, mereka akhirnya berpisah. Dira segera pulang, begitu juga dengan Arka. Sesampainya di rumah, Dira segera menuju kamarnya. Saat Dira tengah berbaring, ada panggilan video call. Tertulis nama My Husband di layar handphone Dira. Wajah Dira sumringah dan segera mengangkat panggilan dari Kinan. Halo sayang. Aku baru nyampai hotel nih. Kata Kinan di seberang sana. Dira tiba-tiba menangis dengan manja. Kamu kok nangis sih? Kamu tahu gimana cemasnya aku mikirin kamu. Kamu nggak ngasih kabar aku.
Kamu tahu aku bahkan belum makan. Gimana mau makan kalau aku belum tahu kabar kamu? Kata Dira sesenggukan sambil sesekali mengusap air matanya. Maaf ya, sayang. Hotel dan bandara Beijing cukup jauh sekitar 2 jam dan tadi nggak tahu kenapa mobil akomodasi kantor mogok di tengah jalan jadi aku langsung pindah naik taksi. Udah kamu jangan nangis ya. Aku baik-baik aja kok. Ucap Kinan sambil menenangkan Dira. Aku kangen, Mas. Aku bahkan lebih kangen dari kamu. Seandainya kamu ada di sini, aku bakal langsung kasih kamu kerja tambahan. Goda Kinan di negeri seberang sana. Kamu, Mas. Godain melulu. Mas udah makan siang. Udah tadi di pesawat, hehehe. Doain aku ya sayang, kerjaan aku di sini lancar. Aku nanti ada makan malam dengan kolega aku untuk membahas perkembangan bisnis ke depan. Dan ada investor baru juga. Iya, Mas. Aku selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Mas kamu jaga kesehatan ya, jangan lupa vitamin yang aku siapin tadi ya. Di sana kan dingin jadi jangan lupa pakai pakaian yang hangat. Iya, sayang. Kamu juga kalau waktunya makan, cepetan makan, ya. Kamu nggak usah terlalu khawatir. Aku di sini baik-baik saja, ingat ya di perut kamu ada anak aku jadi kamu harus jaga baik-baik ya. Iya, Mas. Ya udah Mas cepetan bersih-bersih ya. I love you. Love you more sayang. Miss you so much. Muah. Sambung Kinan sambil memonyongkan bibirnya seolah mencium Dira. Panggilan video pun dimatikan. Kini Dira bisa bernafas lega, setidaknya suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Jam 6 sore, Dira segera menuju kafe bersama dengan Queen tentunya dengan Sari, babysitter centil tapi baik hati yang merayu Dira supaya diajak ke kafe karena ada Arka di sana. Rupanya di sana sudah ada Jerry yang sedang makan bersama Mela. Karena kebetulan Mela mendapat giliran untuk libur kerja. Mas, Jerry. Sapa Dira sambil melambaikan tangannya. Hai, Dir. Sini gabung, yuk. Dira segera berjalan menghampiri Jerry. Sedangkan Sari mengajak Queen duduk di kursi paling dapat untuk melihat penampilan Arka lebih jelas. Queen pun menurut saja karena Queen sama-sama telah menjadi fans fanatik Arka. Hai, Mel. Kamu lagi libur ya? Tanya Dira. Iya, kebetulan jadwal aku libur. Oh ya mana Pak Kinan? Mas Kinan tadi subuh berangkat ke Beijing. Oh, begitu. Gimana kehamilan kamu? Baik, Mel. Tumben belakangan ini nggak rewel. Mas Jerry juga pingin ketemu sama Prince Charming juga ya? Hahaha iyalah. Kita sama-sama ngefans sama dia. Mudah-mudahan anak kita nanti ganteng, lucu dan pintar kayak dia. Iya kan, Mel? Nikah dulu, Mas. Baru bikin anak. Sahut Dira sambil tertawa kecil. Tak lama kemudian Arka datang bersama motor sportnya. Itu dia datang. Gemuruh bisik para pengunjung kafe yang rata-rata anak muda. Arka masuk sambil melemparkan senyum. Pak Roni segera menemui Arka dan briefing sebentar bersama Arka. Tidak butuh waktu lama memberikan penjelasan pada Arka. Arka segera naik ke atas panggung kecil yang telah tersedia piano dan gitar yang akan ia mainkan. Halo, selamat malam semuanya. Saya Arka. Terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan julukan Prince Charming untuk saya, meskipun saya sendiri tidak merasa seperti itu, hehehehe. Apakah kalian ada yang penggemar K-pop di sini?
Tanya Arka pada para pengunjung sambil menyodorkan mic yang ia pegang. Banyak, Kak. Jawab mereka semua dengan kompak. Oke, izinkan saya memberikan persembahan pertama. Setelah itu kita bebas request lagu dan ada game juga untuk kalian. Lagu ini berjudul Two People dari Park Yang Hyun. Lirik lagu ini sangat dalam, bagaimana seorang begitu mencintai pasangannya, dia sadar, dia tidak sempurna namun dia berusaha melindungi pasangannya dan mengajak pasangannya untuk berjuang bersama sekalipun badai menghantam. Itu versi saya ya, hehehe. Beberapa hari ini sayang sedang menyukai lagu itu karena seperti mewakili isi hati saya terhadap seseorang. Kata Arka panjang lebar dan pandangannya mencari-cari Dira. Dan Dira berada lurus di arah pandangannya. Tak lupa Arka menyapa Queen dengan lambaian tangannya yang duduk di barisan di bagian depan bersama Sari. Aduh, Queen masih kecil nanti ketularan genit kayak Mbak Sari. Arka segera memainkan piano. Arka meminta untuk mematikan lampu dan meminta para pengunjung menyalakan flash kamera di handphone mereka masing-masing. Semua orang terhanyut dengan lagu dan suasana yang romantis. Suara lembut Arka benar-benar menghanyutkan suasana malam itu. Dalam syahdunya cahaya terbatas itu, tangan Jerry dan Mela saling berpegangan erat. Sedangkan Dira hanyut dalam lamunan rindunya pada Kinan sambil menatap Arka yang begitu mahir bernyanyi dan memainkan piano.